Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Karina Hiriah Pertiwi akan mempresentasikan UAS oral individu mata kuliah Manajemen Pengembangan Teknologi Informasi. Dasi atau donasi di sini merupakan aplikasi donasi online yang bertujuan dapat memudahkan dalam melakukan donasi dan penyaluran kepada penerima sehingga donasi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kemudian selanjutnya terdapat pekerjaan kelompok. Yang pertama yaitu analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan kelompok meliputi mengumpulkan informasi berupa dokumen project planning dan beberapa tambahan dokumen lainnya seperti dokumen execution, monitoring, dan stakeholder. Kemudian juga dokumen charter. Yang kedua adalah desain. Desain meliputi pembuatan prototipe dan testing, pembuatan desain UI system maupun UX, desain kebutuhan login, register donasi, dan proses donasi, serta kebutuhan profil pengguna, kemudian desain UX system yaitu identifikasi kebutuhan dan desain database. Kemudian yang ketiga adalah develop aplikasi, terdiri dari menentukan biaya aplikasi, kemudian pemrograman, yang di dalamnya menentukan bahasa pemrograman dan pembuatan kode pemrograman, dan juga testing. Selanjutnya terdapat pemasaran dan promosi yang meliputi survei industri, pasar, dan lapangan, yang terdiri dari penjadwalan dan wawancara kepada stakeholder, di mana stakeholder kelompok Skipping Class Project Dasi merupakan anggota dari DT Peduli bernama Zaidan Mutakin. Kemudian ada maintenance, terdiri dari penjadwalan maintenance, menganalisa kesalahan, dan penyempurnaan aplikasi. Yang ketiga, kemudian ada pekerjaan individu yang saya lakukan. Pada WBS pertama terdapat merancang project scope statement, WBS, dan seterusnya. Terdapat 15 aktivitas yang saya lakukan. Kemudian membuat desain database bersama anggota kelompok lain saat mata kuliah PAB, dan kemudian mengerjakan desain antar muka login. Kemudian mengerjakan back-end login, register profil, donasi dan pengajuan donasi, serta mewawancarai stakeholder dari DT Peduli. Selanjutnya terdapat pengerjaan dokumen, di mana merupakan salah satu penjabaran dari poin ketiga pengerjaan individu. Terdapat project planning dokumen. Di sini saya melakukan 21 aktivitas project planning dokumen berupa subbab-subbab dari bab yang tersedia. Kemudian dalam project execution dokumen, saya mengerjakan beberapa aktivitas. Terdapat kurang lebih 6 aktivitas. Selanjutnya terdapat project monitoring dokumen, di mana saya berkontribusi mengerjakan 10 bagian subbab. Kemudian project charter, mengerjakan 3 bagian subbab, revisi project charter. Kemudian dalam dokumen wawancara stakeholder, saya mewawancarai stakeholder melalui Zoom dan WhatsApp. Kemudian menuliskan peran stakeholder, mekanisme donasi yang dilaksanakan oleh DT Peduli, kemudian penyelenggaraan kegiatan dana, penggalangan dana yang dilakukan oleh DT Peduli, kemudian permasalahan yang dihadapi oleh lembaga DT Peduli, serta menuliskan use case atau fitur yang disepakati antara stakeholder dengan tim. Selanjutnya merupakan dokumentasi bukti screenshot dari kontribusi saya dalam project planning berupa membuat tabel, bahkan WBS, tim charter, serta resource breakdown struktur. Yang selanjutnya merupakan fungsi atau fitur aplikasi yang dalamnya saya berkontribusi mengerjakan back-end login, register, profil, donasi, dan pengajuan donasi. Di sini merupakan screenshot dari Firebase, database yang digunakan oleh kelompok Dasi, serta coding aplikasi yang dimana kami menggunakan Android Studio untuk mengerjakan proyek. Kemudian poin 5, pencapaian. Yang pertama, dapat membagi waktu dengan tugas mata kuliah lain dengan baik, yang dimana tadinya pembagian waktu dan tugas merupakan treat saya dalam tim charter, dalam project planning dokumen. Kemudian pencapaiannya berupa semua tugas berjalan dengan baik. Kemudian berperan aktif dan cepat dalam memberikan respon terhadap grup. Ketika ada yang bertanya, maka langsung memberikan respon, yang dimana berperan aktif tersebut merupakan opportunity dari tim charter saya. Kemudian tercapainya sukses objektif individu berupa berkomitmen dengan tanggung jawab yang diberikan karena tidak pernah meninggalkan kerja kelompok. Kemudian mampu menganalisa kebutuhan aplikasi yang dikembangkan. Hal tersebut ditandai dengan selesainya dokumen-dokumen yang sudah dikerjakan. Selanjutnya terdapat
persentase keberhasilan proyek sebesar 80%. Karena dokumen selesai, aplikasi mampu melakukan login, register, edit profil donasi, dan mengajukan donasi. Kemudian kelebihan aplikasi ada 80% persentasenya, karena fitur utama berupa donasi dan mengajukan donasi dapat berjalan dengan baik. Kemudian terdapat tambahan program kebutuhan berupa edit profil. Kemudian kekurangan aplikasi ada 20%, di mana pembayaran donasi belum dapat terhubung dengan pembayaran online seperti e-wallet atau e-banking, serta gamifikasi berupa achievement aplikasi belum bisa berjalan. Kemudian kontribusi saya dalam proyek, baik dokumen maupun pemrograman, sebesar 90%. Kemudian kesimpulan dalam pengerjaan proyek, semua tugas dapat terlaksanakan dengan baik, walaupun terdapat beberapa kendala dari dalam seperti terkadang kurang komunikasi atau tidak cepat respon antar anggota, sehingga terkadang pengerjaan dokumen proyek tertunda dan kurang maksimal. Kemudian kendala dari luar seperti pergantian stakeholder dari ACT ke DT Peduli. Tapi hal tersebut dapat tercover dengan baik sehingga proyek dapat terselesaikan dengan cukup baik. Selanjutnya adalah saran bekerja kelompok selanjutnya atau mengerjakan TA, itu cepat tanggap dalam setiap pengerjaan kelompok, komunikasi dengan anggota tim yang lain, atau dalam pengerjaan tugas, kemudian mampu membagi waktu dan tidak menyia-nyiakan waktu luang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.